يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Irhan Ruswandi. Semoga doa-doa yang kita panjatkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan acara sampai akhir selalu diberkahi oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikutnya, acara berikutnya adalah penggundikan pita, Bapak Wali Kota, bahwa kami memiliki bazar yang sangat luar biasa yang dari tahun ke tahun makin tenannya makin bertambah. baik. Gitu. Kami mohon kepada Bapak Wali Kota didampingi oleh Pak Dewan, Bapak Camat Serpong Utara, Bapak Lurah Pak Kujaya, Pak Didi, Pak Sekjen untuk mendampingi pemungutan pita dan sekaligus membuka acara bazar dan akan berkeliling. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, sekaligus berputar mengelilingi bazar. Iya. Iya, silakan Bapak-bapak. Terima kasih, ucapan terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang menyempatkan dirinya untuk datang ke acara kita, meresmikan acara, dua acara sekaligus. Yang pertama adalah pembukaan Ramadan Fair. Kemudian habis Ramadan Fair kita pembukaan, kemudian juga ada pengguntingan kita untuk acara bazar secara resmi, bukan begitu, Bu? Betul sekali, Bapak. Baik, acara selanjutnya itu adalah ada talk show. Kami persiapkan untuk Pak Dokter untuk siap-siap untuk talk show. Iya. Pak Dokternya lagi menikmati bersama Bapak Wali Kota. Nggak apa-apa. Supaya nanti misal Iya. ada acara, Dokter bisa diundang ya, Dok ya. Baik, nanti adalah ini Pak Wali Kota dengan para undangan keliling ya bazar ya. Kami sebenarnya mempersiapkan dulu talk show kita, siapkan ini sebelah sini, mungkin agak sebelah sini ya, sebelah sini Hardang. Boleh tahu berapa temanya hari ini yang akan kita Oke, bincangkan? betul. Saya lupa ya. Baik. Temanya adalah penanggulangan daripada usus buntu ya, bagaimana pencegahan dan juga bagaimana menanggulangi daripada itu Betul. semua. Apa gejala itu semua usus buntu? Kalau udah bilang kalau buntu ya cari jalan lain Iya. gitu. Apakah bisa begitu? Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa bertanya juga ya. Maksudnya bertanya gini, usus buntu itu apa sih gitu loh? Iya. Apa usus yang memang mentok-mentok di situ aja nggak ada jalurnya gitu? Itu mah jalan buntu. Oh iya, salah ya. Apakah seperti itu dan lain sebagainya? Ya mudah-mudahan apa nanti yang telah dijelaskan oleh Pak Dokter bisa menambah ilmu dan wawasan kepada orang tua yang ada di sini, Betul. yang mendampingi dari putra putrinya, Terutama kemudian anak-anak muda. tuh anak-anak muda yang makanannya yang sangat luar biasa. Iya, Saya nggak boleh betul. bahas, karena saya bukan dokter. Betul. Takut saya salah. Betul. Gitu ya. Nanti mau lengkapnya kita boleh tanya-tanya langsung ke sumbernya, yaitu dokter. Kita panggil Bu. Ada di mana ada? Oh, dia kan dua kali. Kamu pegangin. Musik dulu. Mas, puasa. Lemes banget. Tim soalnya lemes. Sambil mempersiapkan diri Pak Dokter, kami mohon orang tua untuk berada di tengah karena akan dijelaskan ya para Bapak Ibu yang sedang mendampingi putra putrinya untuk ke tengah. Siapa tahu ilmu yang disampaikan oleh Pak Dokter sangat bermanfaat dan pastinya bermanfaat untuk kedepannya. Juga untuk para panitia yang mungkin sedang tidak bertugas, Iya. boleh mengisi kursi-kursi kosong Boleh ngisi terlebih kursi kosong, dahulu. ya, betul. Karena kita akan mengadakan talk show untuk kesehatan pencegahan usus buntu. Ya, kita panggil kepada yang terhormat Bapak Dr. Bobi Sugiharto, SPB, dipersilakan. Tepuk tangan untuk Pak Dokter kita. Selamat pagi Bapak Ibu. Kayaknya kurang semangat nih. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Wali Kota, Bapak Benyamin Dafni,
Bapak Camat, Bapak Lurah dan Bapak Dewan, dan juga Bapak Ketua dan pengurus IWM, dan seluruh Bapak Ibu tamu undangan pada kegiatan pada pagi hari ini. Kami dari Brawijaya, Bapak Ibu, dekat dengan posisi di paslon sini ya Bapak Ibu. Jadi pagi hari ini kita ingin membahas tentang apendikitis gitu bersama dengan Dr. Bobi Sugiharto SPB. Beliau salah satu dokter bedah di Rumah Sakit Brawijaya Hospital Tangerang. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa bertanya apa aja itu tentang apendikitis atau radang usus buntu. Nanti bisa disimpan pertanyaannya. Nanti Dokter Bobi akan menjelaskan secara singkat ya Dok ya. Kita nanti modelnya sharing saja ya Dokter ya. Jadi nanti bisa Bapak Ibu bertanya apa saja gitu. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya Dok ya, tentang health talk pada pagi hari ini ya Dok ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang radang usus buntu atau apendikitis. Apendikitis itu apa sih Dokter? Bisa dijelaskan? Mungkin banyak orang yang masih kurang paham Dokter terkait penyakit apendikitis atau radang usus buntu. Jadi radang usus buntu sesuai dengan namanya adalah peradangan atau infeksi yang terjadi pada usus buntu. Jadi setiap orang punya usus buntu karena usus buntu adalah sisa pembentukan dari usus besar. Jadi semua orang punya usus buntu. Jadi semua orang bisa terjadi usus buntu. Tapi radang usus buntu pada umumnya lebih sering terjadi pada rentang usia 10 sampai 40 tahun. Itu yang paling sering. Pada lanjut usia bisa tapi lebih jarang, pada anak kurang dari 10 tahun bisa tapi lebih jarang. Jadi paling sering 10 sampai 40 tahun ya. Jadi semua orang bisa terjadi. Oke, berarti bisa semua terjadi ya Dok ya pada anak maupun orang dewasa ya Dok ya. Dan lalu apa saja sih ya Dok ya tanda-tanda seseorang mengalami usus buntu itu sendiri Dok? Kadang ada yang bilang nyeri, ada yang sakit sebelah kanan atau yang sebelah kiri Dok di perutnya gitu Dok. Iya, jadi usus buntu letaknya di perut kanan bawah ya. Hanya sebagian kecil yang letaknya di kiri itu pada orang yang dengan kelainan bawaan, semua organnya terbalik. Jantung harusnya di kiri, dia adanya di kanan. Usus buntu harusnya di kanan, dia ada di kiri. Tapi jarang sekali. Ya, jadi mayoritas 99% letaknya di kanan bawah. Ya, rasa nyeri, gejala usus buntu paling sering sakit perut. Awalnya nyeri di daerah ulu hati, di daerah pusar, kemudian akan berpindah ke kanan bawah. Yang semakin lama akan semakin nyeri. Rasa nyeri bisa sangat subjektif, setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang nyeri hebat, ada yang nyerinya hanya ringan-ringan gitu ya. Jadi paling sering keluhannya nyeri perut, bisa disertai demam, bisa disertai diare, atau justru buang air besarnya tidak lancar. Berarti tanda-tandanya sering kita jumpai setiap hari ya Dok ya, sebetulnya ya, seperti nyeri, kayak diare berlebihan gitu ya Dok ya. Jadi mungkin ketika Bapak Ibu atau putra-putri ada yang mengalami seperti itu, tanda-tanda yang tadi dijelaskan oleh Dokter Bobi, mungkin bisa nanti kontrol gitu ya Dok ya, diperiksakan gitu ya, agar tidak penanganannya tidak telat gitu ya Dok ya. Nah, tadi kan banyak tanda-tandanya Dok, itu tuh salah satu penyebabnya itu sendiri Dok. Jadi penyebab usus buntu karena usus buntunya tersumbat. Tersumbat pada umumnya pasien kurang serat sehingga kotorannya menumpuk sehingga menyumbat usus buntu. Kemudian terjadi infeksi, terjadi peradang. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang karena kebanyakan makan pedas, kebanyakan makan cabai, itu mitos. Ya, penyebabnya ya karena tersumbat oleh kotorannya sendiri. Berarti makan pedas, cabai itu tidak menyebabkan usus buntu itu sendiri ya Dok ya? Betul. Karena masih di luar sana jangan makan pedas Dokter gitu, sering kayak gitu dong, jangan makan cabai gitu untuk usus buntu. Kalau misal makan jagung biji Dokter kayak gitu mungkin bisa menyebabkan usus buntu Dokter? Prinsipnya usus buntu tersumbat oleh kotoran sendiri. Apapun yang dimakan itu menjadi kotoran dan kotoran itu bisa menyumbat usus buntu. Jadi nggak ada hubungan secara langsung bahwa makan jambu biji menyebabkan sumbatan di usus buntu. Berarti mitos ya Dok ya? Oke. Untuk mungkin ini Dok ya, jika seseorang itu sudah mengalami usus buntu Dok, mungkin banyak orang tua di sini bingung penanganannya seperti apa Dokter, langkah pertama dan penanganannya yang tepat gitu Dokter agar tidak menjadi komplikasi gitu Dok. Ya betul.
Jadi jika Bapak, Ibu atau putra-putrinya ada yang mengalami keluhan nyeri perut tiba-tiba atau nyeri perut yang berulang, sebaiknya datang untuk memeriksakan ke dokter, ya, baik dokter bedah, dokter penyakit dalam, dokter anak, atau dokter umum, untuk dipastikan. Jika memang ada tanda-tanda mengarah ke suatu gejala radang usus buntu, sebaiknya dikonsulkan ke dokter bedah untuk dipastikan. Kalau perlu dilakukan pemeriksaan penunjang berupa laboratorium, USG, atau kalau perlu dilakukan CT scan. Berarti lengkap ya dok ya, harus pertama kita harus kontrol dulu ya dok ya, ke dokter umum. Oke, untuk memastikan ya dok ya. Jadi Bapak Ibu jika ada anaknya seperti itu tidak perlu khawatir ya dok ya, langsung ke IGD atau ke klinik itu ya dok ya, sebetulnya ya dok ya. Gitu. Nah, untuk tindakannya dok, biasanya seperti apa dok? Kalau misal udah seseorang didiagnosa usus buntu nih dok, appendicitis gitu, nanti apa yang dilakukan sama dokter untuk penanganannya? Ya, jika diagnosa usus buntu sudah ditegakkan, memang pengobatan yang terbaik usus buntunya diangkat, dioperasi. Karena jika tidak dioperasi, resiko terjadi perlengketan di kemudian hari atau bisa terjadi usus buntu pecah yang lebih fatal akibatnya. Jadi yang terbaik memang kalau diagnosa usus buntu sudah ditegakkan, yang terbaik segera dilakukan tindakan untuk mengangkat usus buntu yang meradang. Berarti harus dilakukan pembedahan untuk pengangkatan usus buntu itu sendiri ya dok ya? Berarti tidak ada efek sampingnya setelah pengangkatannya ya dok ya? Jadi orang dengan pasca operasi usus buntu tidak ada efeknya karena usus buntu adalah sisa pembentukan usus besar yang secara normal tidak dilalui oleh makanan atau kotoran, ya, sehingga jika diangkat tidak ada berefek apapun. Berarti oke dokter. Berarti untuk tindakan orang dewasa maupun anak sama ya dok ya, sama. untuk tetap melakukan pembedahan ya dok ya. Betul. Nah untuk anak-anak dok, jika anak-anak sudah mengalami usus buntu, ketika dewasa apakah bisa mengalami lagi dok? Enggak. Usus buntu setelah dilakukan tindakan pengangkatan hanya 1 kali, jadi nggak mungkin usus buntu 2 kali. Tapi kalau terjadi usus buntu yang pecah, di kemudian hari lebih besar resiko terjadi perlengketan usus. Jadi bukan usus buntu lagi, tapi akibat dari usus buntu yang pecah itu bisa menimbulkan komplikasi berupa perlengketan di kemudian hari. Berarti Lebih baik, bahaya dok. ya. Jadi kalau memang sudah terdiagnosa, lebih baik diangkat secepatnya, jangan sampai pecah di dalam. Siap dokter, berarti kita harus sebagai orang tua, berarti harus lebih aware ya dok ya, betul. Untuk lebih ketika ada tanda-tanda seperti yang dijelaskan tadi dokter, nyeri di perut, mual, diare gitu, untuk segera ke pertolongan pertama ke vaskes atau ke dokter atau ke klinik ya dok ya, untuk pemeriksaan, untuk dicek apakah ada mengalami usus buntu, jika telat penanganannya akan mengalami komplikasi seperti itu ya dok ya. Jauh lebih berbahaya jika terjadi usus buntu yang sudah pecah. Mungkin dokter bisa ada tips dok untuk moms di sini, orang tua di sini untuk anaknya biar tidak terkena usus buntu gitu dok. Ya, jadi seperti yang tadi dijelaskan bahwa usus buntu sebabnya karena tersumbat. Kenapa bisa tersumbat? Karena kotoran yang terlalu lama di usus, ya, biasanya karena kurang serat, kurang minum, ya. Biasanya bulan puasa seperti ini kan sering dehidrasi, ya, kurang cairan, makannya juga kurang serat. Nah, itu sering kambuh tuh pada bulan. Jadi tipsnya ya tentu harus diusahakan buang air besar lancar dengan cara makan buah. Dan cukup minum air putih, ya, olahraga teratur, ya, supaya buang air besarnya lancar sehingga kotorannya tidak menyumbat ke usus buntu. Oke dokter. Mungkin dokter kita langsung sesi tanya jawab ya dok ya. Untuk materi yang disampaikan dokter sudah cukup jelas dokter untuk terkait tanda-tanda penanganan dan tips apa saja yang perlu dilakukan untuk moms di sini gitu ya dok ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari bapak ibu di sini terkait penyakit appendicitis atau radang usus buntu? Atau ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing Bapak mungkin Ibu ada yang pernah terkait menderita usus buntu, radang usus buntu? Oh, ada hadiahnya untuk nanti yang bertanya Bapak Ibu di sini.